Lupakan semua yang Anda pikir Anda ketahui. Selama berpuluh-puluh tahun, dunia roda dua memiliki peta yang jelas. Jepang untuk keandalan, Eropa untuk kecepatan dan kemewahan. Namun bersiaplah, karena peta itu baru saja dibakar. Dari India muncul gelombang sepeda motor yang tidak hanya menantang logika, mereka menghancurkannya dengan ban. Mereka kokoh, penuh dengan teknologi modern, memiliki desain yang memukau dan harga yang sangat rendah sehingga tampak seperti kesalahan cetak. Berikut adalah 13 mesin yang tidak sedang bermain di liga murah, mereka mendefinisikan ulang permainan sepenuhnya. Kami memulai hitung mundur dengan nomor 13. Nomor 13, Royal Enfield Classic 350. Kami mulai dengan mesin yang bukan sekadar motor. Itu adalah detak jantung. Detak jantung yang lambat dan dalam, yang telah menandai ritme seluruh anak benua selama lebih dari setengah abad. Royal Enfield Classic 350 adalah antitesis mutlak dari segala sesuatu yang dianggap cepat atau maju oleh dunia modern. Dan justru karena itulah ia adalah sebuah karya seni. Lupakan lembar spesifikasi. Mesin silinder tunggal 349 cm3 miliknya, berpendingin udara dan oli, nyaris melepaskan 20 tenaga kuda. Beratnya akan lebih dari 190 kilo dan kecepatan maksimalnya dengan keberuntungan mendekati 120 km per jam. Namun membaca data ini seperti menilai anggur berkualitas dari kadar alkoholnya. Anda sepenuhnya kehilangan poinnya. Klasik 350 adalah tentang satu hal, sensasi. Thump itu, ritme jantung itu, dag-dug-dug yang tidak salah lagi yang disalurkan dari mesin, melalui rangka, hingga ke dada Anda. Itu menghipnotis Anda. Saya ingat menaiki satu setelah sebulan, mengendarai motor sport kelas atas yang telah mengubah pergelangan tangan saya, menjadi pusat rasa sakit dan saraf saya menjadi kabel yang tegang. Pada saat saya duduk di jok tipe sofa dengan suspensi itu dan memasukkan gigi pertama, detak jantung saya menurun, napas saya menjadi lebih dalam. Anda tidak mengendarai motor ini untuk sampai ke tujuan. Anda menaikinya untuk hadir dalam perjalanan. Ini adalah mesin anti-stres definitif di atas dua roda. Dan yang hebat adalah semua karakter dan sejarah ini dibungkus dalam kualitas yang mempermalukan rival dengan harga 2 kali lipat. Pelindung lumpur dari logam asli, garis-garis di tangki yang dilukis dengan tangan, penyelesaian akhir yang berbicara tentang kebanggaan pengrajin. Di banyak pasar, dengan sedikit lebih dari $4.500, Anda mendapatkan sepotong sejarah hidup yang sangat andal, murah perawatannya, dan mempertahankan nilainya sebagai aset mewah. Ini adalah bukti bahwa kebahagiaan terkadang hanya memiliki satu kapasitas silinder dan berjalan sangat pelan. Tapi, bagaimana jika Anda menginginkan DNA yang sama kuatnya, tetapi tidak berorientasi pada meditasi, melainkan pada penaklukan medan yang akan membuat motor biasa menangis? Saya persembahkan kepada Anda kambing Gunung Baja. Nomor 12, Hero X Pulse 204V. Jika klasik adalah untuk memutus koneksi, Hero X Pulse 204V adalah untuk terhubung dengan sisi paling liar dari planet ini. Dianggap oleh banyak orang sebagai motor petualang pemula terbaik di dunia, si kecil ini telah mendefinisikan ulang apa artinya mampu. Hero, produsen roda 2 terbesar di dunia, mencurahkan semua pengetahuan mereka tentang daya tahan ke dalam makhluk ini. Mesin silinder tunggal 100, 99 cc dan 4 katup miliknya adalah jantung yang kecil namun tak tergoyahkan. Apa yang membuatnya istimewa bukanlah tenaganya, sekitar 19 tenaga kuda, melainkan konfigurasinya, suspensi travel panjang, roda depan 21 inci, dan berat isi nyaris 158 kilo. Kombinasi ini menjadikannya teman yang sempurna untuk masuk ke tempat di mana orang lain hanya berani melihat. Saya mengenal seorang pria, seorang pekerja kantor seumur hidup yang tidak pernah keluar dari aspal, yang membeli sebuah X-Pulse untuk perkemahan petualangan. Pada hari kedua, dia merendamnya sepenuhnya saat menyeberangi sungai. Kami menyeretnya keluar, mengosongkan kotak udara, dia menekan starter. Dan ia menderu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menghabiskan sisa minggu itu dengan melemparkannya ke batu, lumpur, dan jurang. Motor itu tidak hanya menahan semuanya,
tetapi juga memberinya kepercayaan diri yang begitu besar, sehingga pada hari kelima, dia mencoba tanjakan yang dihindari dengan bijak oleh pengendara BMW GS seharga 20.000 euro. Data yang akan membuat Anda tercengang. Di India, kunci menuju petualangan ini berharga setara dengan sekitar $1.700. Bahkan jika diimpor, itu adalah kemampuan murni dengan harga receh. X-Pulse adalah demokratisasi radikal dari off-road. Namun, mungkin petualangan yang Anda cari bukan di gunung, melainkan di aspal kota. Sebuah petualangan gaya. Dan untuk itu, ada motor yang menantang segala kategori. Nomor 11. TVS Ronin. TVS adalah merek dengan darah kompetisi di nadinya, terkenal karena menciptakan senjata lintasan yang tajam. Dengan Ronin, mereka melakukan hal yang tidak terduga, sebuah ledakan kreativitas murni. Apa itu? Sebuah scrambler, sebuah cruiser, sebuah neo-retro. Forum internet menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memperdebatkannya. Kenyataannya adalah itu tidak masalah. Ronin sangat brilian. Ia mewakili bahasa desain baru yang berani yang keluar dari India, sebuah bahasa yang menolak untuk dimasukkan ke dalam kotak. Ia menggunakan mesin silinder tunggal baru 225 cm3 yang disetel bukan untuk angka maksimal, melainkan untuk torsi pada putaran rendah. Di kota, ia menarik seperti traktor kecil, sempurna untuk awal di antara lampu merah. Namun yang benar-benar mematikan adalah perlengkapannya dibandingkan harganya. Garpu depan terbalik dianodisasi emas. Panel instrumen digital tidak terpusat yang tampak seperti bagian dari modifikasi khusus. Starter senyap melalui tombol yang menghilangkan suara motor starter murah. Konektivitas untuk smartphone dengan navigasi di dashboard. Anda duduk di atasnya dan merasakan produk premium yang asli. Catnya dalam, detailnya berkilau. Ia gesit, sangat mudah dikendalikan, dan membuat orang di lampu merah menatap, mencoba menebak benda apa itu, dengan lampu siang hari berbentuk T, yang tampak seperti Cyclops pemarah. Hal yang paling menakjubkan, harganya sekitar $2.300. Anda membeli magnet perhatian yang syarat teknologi dengan harga motor trail bekas. Dan berbicara tentang magnet perhatian, bagaimana jika yang Anda inginkan adalah sikap murni bengkel custom, tetapi dengan garansi pabrik? Nomor 10, Jawa 42 Bobber. Membangun sebuah bobber dulunya berarti tagihan ribuan dolar di bengkel khusus atau menggadaikan ginjal untuk sebuah triumph. Jawa, merek Ceko legendaris yang lahir kembali di India, kembali mengubah aturan. 42 Bobber adalah satu-satunya bobber pabrikan yang dapat Anda beli dengan anggaran terbatas dan tanpa perdebatan merupakan salah satu motor terindah dalam daftar ini. Lupakan angka dari mesin silinder tunggal cair 334 cm3 dan 29 tenaga kuda miliknya. Lihatlah dia. Ia memiliki jok mengambang yang dapat disesuaikan, pelindung lumpur yang dipotong, knalpot yang dipotong miring, dan spion di ujung stang. Tampak seperti kreasi unik dari bengkel butik. Saya membawa satu ke pertemuan pengendara motor yang penuh dengan Harley dan Indian. Saya berharap mereka mengabaikan saya. Sebaliknya, mereka mengelilingi saya. Seorang pria yang telah membayar $30.000 untuk custom miliknya bertanya kepada saya, "Siapa yang membuatkan motor khusus itu untukmu?" Ketika saya memberitahu dia bahwa itu adalah motor standar dari India yang harganya kurang dari sistem pembuangannya, rahangnya benar-benar jatuh. Ia menangkap esensi keren dengan sempurna, tanpa label harga yang menghancurkan punggung. Dengan sekitar $2.750, Anda mendapatkan pemenang kontes kecantikan yang cukup andal untuk sehari-hari. Namun mungkin gaya murni saja tidak cukup. Mungkin yang Anda dambakan adalah aliran adrenalin murni yang hanya datang dengan tenaga. Nomor 9. Bajaj Pulsar NS 160-RS 200. Sebelum sampai pada monster yang sesungguhnya, adil untuk mengakui tempat persemaian yang menciptakannya. Keluarga Pulsar dari Bajaj adalah tulang punggung motorsport yang terjangkau di India. Untuk daftar ini, kami menyoroti NS 160 atau RS 200, adik-adik yang mengajarkan satu generasi untuk mencintai tikungan. Ini bukan motor dengan pretensi untuk menjadi yang tercepat. Mereka adalah ahli dalam menawarkan kesenangan terbesar per rupee. Dengan sasis perimeter yang kaku,
mesin 4 katup, dan setelan sport, namun mudah dikendalikan, mereka adalah tempat pelatihan yang sempurna. Posisi berkendara menantang namun tidak menyiksa, pengendaliannya dapat diprediksi dan memuaskan, dan suara knalpot mendorong Anda untuk mencari garis merah. Di kota yang padat atau jalan sekunder, mereka lebih menyenangkan daripada motor dengan tenaga 3 kali lipat, karena Anda dapat mengeksploitasinya secara maksimal tanpa merasa sedang bermain dengan nyawa Anda. RS200 secara khusus, dengan fairing lengkap dan 24 tenaga kuda miliknya, selama bertahun-tahun menjadi ratu motor sport kelas pemula, membuktikan bahwa emosi tidak harus berharga mahal. Mereka adalah pengingat bahwa terkadang hal terbaik bukanlah memiliki semua tenaga di dunia, melainkan memiliki kendali mutlak atas tenaga yang Anda miliki. Dan mereka adalah prolog yang sempurna untuk binatang buas yang akan datang nanti. Tetapi jika gaya Anda lebih santai, sebuah motor yang menggabungkan sikap urban dengan sentuhan pemberontakan tanah, ada satu nama yang merangkumnya dengan sempurna. Nomor 8, Royal Enfield Scram 411. Semua orang mengenal Himalayan, petualang global. Anggaplah Scram 411 sebagai sepupu pemberontaknya di kota. Ini adalah Himalayan yang melepaskan helm petualangannya, mengenakan jaket kulit, dan pergi bermain papan seluncur di taman. Ia menghilangkan kaca depan yang tinggi, pelindung lumpur yang panjang, dan rak bagasi, menghasilkan mesin yang lebih ringan, gesit, dan dengan gaya scrambler yang merupakan magnet perkotaan murni. Ia menggunakan mesin LS 410 yang legendaris berkapasitas 411 cc, berpendingin udara. Di atas kertas, 24 tenaga kuda terdengar sederhana. Di dunia nyata, ini adalah monster torsi. Desain langkah panjangnya membuatnya menarik sejak putaran mesin rendah, seperti sebuah traktor. Ia mengganti roda depan 21 inci dengan roda 19 inci, mengubah geometrinya. Di jalanan, ia gesit, miring di tikungan dengan kemudahan yang mengejutkan, tetapi tetap mempertahankan kemampuan untuk menyimpang ke jalan tanah atau melompati trotoar tanpa berpikir dua kali. Saya menggunakannya sebagai kendaraan komuter di kota, di mana lubang-lubangnya seukuran kawah bulan dan pengerjaan jalan bersifat abadi. Ini adalah motor yang jujur, sederhana, kokoh, rasanya tak terkalahkan. Saya ingat kemacetan luar biasa yang disebabkan oleh pembatas jalan yang rusak. Semua mobil terjebak. Saya cukup berdiri di atas pijakan kaki, melompati trotoar, melintasi tanah di lokasi konstruksi, dan meninggalkan kekacauan di belakang. Suspensinya menyerap segalanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Harganya sekitar $6.000 di banyak pasar, dan menawarkan kekokohan logam yang tidak bisa ditandingi oleh motor perkotaan plastik yang rapuh. Ia tidak berpura-pura tangguh, ia memang tangguh. Namun jika definisi ketangguhan Anda lebih berkaitan con kecepatan dan presisi murni di aspal, maka perhentian Anda berikutnya adalah kerajaan motor sport sejati. Nomor 7, TVS Apache RTR 204V. Ini adalah predator jalanan. Jika RR 310 adalah senjata lintasan, Apache RTR 204V adalah pemburu perkotaan, motor sport jalanan par excellence yang telah menjinakkan satu generasi. Dengan garis-garisnya yang agresif, mesin silinder tunggal 4 katup miliknya yang mengeluarkan suara visceral dan sasisnya yang disetel untuk kesenangan, motor ini adalah pengingat konstan bahwa Anda tidak memerlukan 1 liter kapasitas mesin untuk merasa seperti seorang pembalap. Teknologi RTR, Racing Throttle Response, bukan sekadar slogan kosong. Itu terasa pada respons langsung dari akselerator, baik dengan karburator atau injeksi tergantung pada pasarnya. Ia menawarkan mode berkendara, perkotaan dan olahraga, rem ABS persaluran, dan karakter gugup yang mengundang Anda untuk mengeksploitasi setiap perpindahan gigi. Di tengah kemacetan, ia menyelinap dengan kelincahan sebuah pisau. Di jalanan yang berliku, ia menempel pada asfalto dengan tekad yang mempermalukan motor yang lebih besar dan lebih berat. Ini adalah motor yang mengajarkan Anda seni mempertahankan momentum, menggunakan torsi, dan menjadi halus dengan kontrol. Ini bukan yang paling kuat, tetapi mungkin salah satu yang paling memuaskan di segmennya. Dengan harga yang seringkali berkisar di $2.000, Anda mendapatkan suntikan emosi olahraga murni, dengan keandalan yang teruji dan biaya perawatan yang sangat kecil. Nomor 6, Bajaj Pulsar NS 400Z.
Disinilah narasi menjadi serius. Lupakan semua yang Anda yakini tentang motor yang terjangkau. Bajaj Pulsar NS 400Z bukanlah sebuah evolusi. Ini adalah pernyataan perang. Selama bertahun-tahun, para penggemar memohon kepada Bajaj untuk membangun mesin ini. Dan ketika mereka akhirnya mendengarkan, mereka melakukannya dengan pukulan sebuah palu. Mereka mengambil sasis perimeter mereka yang teruji dan kaku serta memasukkan ke dalamnya mesin terbesar dan paling ganas di gudang senjata mereka. Hasilnya adalah Street Fighter untuk massa yang mendefinisikan ulang konsep nilai. Di jantungnya berdetak mesin silinder tunggal cair 373 cm3, turunan dari platform legendaris KTM 390 dan Dominar, yang melepaskan 40 tenaga kuda dan 35 Nm torsi. Namun tidak seperti pendahulunya, binatang ini cerdas. Ia membawa kontrol traksi yang dapat dipilih, berbagai mode ABS, dan layar LCD, warna yang tajam dengan konektivitas Bluetooth. Desainnya agresif, tajam, sepenuhnya menantang. Ia berakselerasi dengan keganasan yang menakutkan motor 150 cm3, mengirim mereka kembali ke jalur lambat dengan ekor di antara kaki mereka. Ini bukan mesin touring yang halus. Ini adalah seekor liar. Ia ingin melakukan wheelie di setiap lampu hijau. Ia ingin menyentuh pembatas putaran mesin. Ini adalah adrenalin murni yang tersedia secara harfiah dengan harga receh. Di India ia diluncurkan dengan harga perkenalan sekitar $2.300. Biarkan angka itu meresap. 40 tenaga kuda, kontrol traksi, dan garpu depan terbalik seharga $2.000. Ini adalah sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepeda motor. Pulsar adalah binatang jalanan yang dirancang untuk mendominasi hutan aspal. Namun, bagaimana jika Anda menginginkan agresi perkotaan itu dengan silsilah yang membawa stempel persetujuan Eropa? Maka pandangan Anda harus tertuju pada kolaborasi paling cerdas di industri ini. Nomor 5. TVS Apache RR 310. Ini adalah motor yang membungkam keraguan, motor yang membuktikan tanpa keraguan bahwa India tidak hanya bisa membangun sebuah sport bike, tetapi juga bisa membuat satu yang menyaingi motor-motor Eropa dalam permainan mereka sendiri. Faktanya, secara teknis, ini adalah motor Eropa di balik kulitnya. TVS memproduksi BMW 310R untuk raksasa Jerman tersebut. Dan Apache RR 310 adalah versi miliknya sendiri, dengan fairing lengkap dari platform yang sama. Ia menggunakan mesin silinder tunggal cair 312 cm3 terbalik yang menghasilkan 34 tenaga kuda. Namun kredensialnya lah yang mengesankan. Akselerator ride-by-wire, 4 mode berkendara, dan panel instrumen TFT vertikal yang tampak seperti smartphone kelas atas. Saya telah mengendarai versi BMW dan TVS satu demi satu di hari lintasan balap. TVS secara luar biasa terasa lebih lengkap peralatannya. Ban Michelin Road 5 menempel seperti lem, aerodinamisnya fungsional dan membelah angin dengan keanggunan yang tak terduga. Ini adalah senjata yang mumpuni untuk sirkuit yang bisa Anda gunakan untuk pergi bekerja setiap hari. Rasanya tajam, presisi, dan sangat modern. Dan semua ini memiliki harga setara dengan sekitar $3.500. Anda mendapatkan teknik Jerman dengan harga India, terbungkus dalam fairing yang bisa disalahartikan sebagai milik sebuah Ducati. Ini adalah batu loncatan sempurna menuju dunia motorsport, tanpa kompromi berlebihan atau biaya yang selangit. Namun mungkin jalan Anda bukan menuju sirkuit, melainkan menuju jalan terbuka dengan sentuhan sikap Amerika Utara. Nomor 4. Hero Maverick 440. Hero, produsen terbesar di dunia yang dikenal dengan motor komuter kecilnya, memutuskan untuk memasuki wilayah motor besar dengan sebuah langkah master, kolaborasi langsung dengan Harley Davidson. Maverick 440 berbagi platform dengan Harley Davidson X440, tetapi dengan sentuhan khas Hero. Ia menggunakan mesin silinder tunggal 440 cm3, berpendingin udara dan oli, yang menghasilkan 27 tenaga kuda dan sebuah angka kunci, 36 Nm torsi. Semuanya ada pada dorongan di putaran rendah. Desain roadster neo retro miliknya, dengan tangki yang berotot, memancarkan sensasi substansi.
Mesin ini adalah permata kehalusan. Berbeda dengan thumb karakteristik dari Royal Enfield, Maverick meluncur. Ia menarik secara bersih sejak 2000 putaran. Terasa solid dan kokoh seperti roadster Amerika, tetapi tanpa berat yang menakutkan yang biasanya menyertai mereka. Ia mudah diakses oleh pemula, tetapi memiliki cukup karakter untuk menghibur pengendara berpengalaman. Ia dijual dengan harga setara sekitar $2.400. Ada banyak logam, banyak kehadiran, dan banyak teknik untuk uang tersebut. Ini menandakan era baru bagi Hero, membuktikan bahwa mereka bisa bermain di liga besar dalam desain dan sensasi berkendara. Namun, jika yang benar-benar Anda dambakan adalah melahap kilometer jalan tol dengan stabilitas yang tak tergoyahkan, ada satu nama yang telah mendominasi seni tersebut di India. Nomor 3. Bajaj Dominar 400. Bajaj menyebut ini sebagai power cruiser. Ia dirancang dengan tujuan yang jelas, memburu Royal Enfield di jalan tol, dan ia melakukannya dengan kekuatan kasar. Ini adalah kapal induk mutlak dari lini Bajaj. Ia menggunakan mesin silinder tunggal cair 373 cm3 yang sama. Kokohnya dengan NS 400Z. Di sini disetel untuk 39 tenaga kuda. Ia berat dengan sekitar 181 kilo, tetapi berat itu diterjemahkan menjadi stabilitas yang kokoh saat menghadapi angin samping. Lengan ayun belakang dari baja cetak dan garpu depan terbaliknya tebal dan andal. Di banyak pasar ia dilengkapi standar dengan aksesori touring seperti kaca depan Y pelindung tangan. Saya membawa sebuah Dominar untuk perjalanan darat sejauh hampir 1000 km menyusuri pantai. Biasanya pada mesin silinder tunggal, tangan Anda akan mati rasa setelah 1 jam karena getaran. Pada Dominar, saya merasa segar. Ia bertahan di kecepatan 130 km per jam sepanjang hari tanpa memaksakan mesin. Ia mengikuti garis lurus seperti anak panah. Ini adalah mesin touring khusus yang harganya kurang dari satu set kotak bagasi untuk sebuah BMW GS besar. Dengan harga setara sekitar $2.800, ia adalah raja jalan tol bagi para pelancong dengan anggaran terbatas yang memprioritaskan kecepatan dan stabilitas di atas pesona retro. Dan berbicara tentang pesona, kita sekarang memasuki wilayah yang benar-benar ikonik dan inovatif secara berani. Nomor 2. Royal Enfield Himalayan 450. Ini adalah motor yang mengubah segalanya. Himalayan asli memang menyenangkan, tetapi lambat dan berat. 450 yang baru adalah penantang global yang sah. Ini adalah seorang Sherpa yang bisa berlari bersama motor petualang tercepat di kelasnya. Ia memperkenalkan mesin yang benar-benar baru, Sherpa 452, mesin berpendingin cairan pertama dari Royal Enfield. Ia menghasilkan 40 tenaga kuda dan dilengkapi dengan akselerator ride-by-wire, navigasi Google Maps yang terintegrasi langsung di panel TFT bundarnya, dan suspensi Showa yang sangat brilian. Saya mengendarai motor ini di pegunungan Himalaya yang asli, hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Udaranya begitu tipis sehingga saya nyaris tidak bisa bernapas, tetapi motor itu tidak peduli. Injeksi elektroniknya menyesuaikan dengan sempurna. Suspensinya menyerap batu seukuran semangka. Ini adalah mesin sejati untuk pergi kemana saja. Rasanya kokoh, mumpuni, dan akhirnya memiliki tenaga yang cukup untuk melaju di kecepatan 140 km per jam di jalan tol, tanpa merasa mesinnya akan meledak. Harganya $5.799 di Amerika Serikat. Untuk sebuah motor petualang yang sepenuhnya mampu melintasi benua, itu adalah penawaran terbaik dalam dekade ini. Ini adalah bukti bahwa Royal Enfield tidak lagi hidup di masa lalu. Mereka sedang membangun masa depan petualangan yang terjangkau. Dan ini membawa kita ke akhir, ke nomor 1. Namun tidak akan ada pemenang tunggal, karena India saat ini menawarkan dua masa depan yang sama-sama meyakinkan. Nomor 1. Royal Enfield Shotgun 650 versus Ultraviolet F77 Match 2. Kami sampai di puncak, dan alih-alih mahkota, ada cermin yang memantulkan dua jalan yang sangat berbeda menuju keunggulan. Anda memutuskan mana yang merupakan nomor 1 yang sebenarnya. Opsi A, jiwa yang terbuat dari logam, Royal Enfield Shotgun 650.
Ini mungkin motor paling keren yang pernah dibuat Royal Enfield dan salah satu yang paling keren yang bisa Anda beli dengan harga kurang dari $10.000. Dibangun di atas platform silinder ganda 650 yang teruji dan tahan peluru, Shotgun adalah sebuah baber pabrikan yang tampak seolah-olah baru saja keluar dari bengkel butik di Los Angeles. Ia mematahkan cetakan dari apa yang kita harapkan dari produsen India. Mesin silinder ganda paralel 648 cm3 miliknya dengan urutan pembakaran 270 derajat menderu seperti V-twin tetapi bernapas seperti motorsport. Hal yang benar-benar brilian adalah rangka belakang modularnya. Anda ingin bobber dengan jok tunggal? Atau Anda lebih suka cruiser untuk 2 orang? Atau touring dengan tas samping? Hanya dengan melepas 4 baut, Shotgun bertransformasi. Ia adalah 3 motor dalam satu. Ini adalah gaya murni, sikap dan keahlian yang menyaingi Triumph dan Harley yang harganya 2 kali lipat. Ini adalah kemenangan desain yang tak lekang oleh waktu dan personalisasi yang cerdas. Ini adalah India yang menguasai bahasa keren global. Opsi B, petir yang senyap, Ultraviolet F77 Mach 2. Sementara dunia membangun skuter listrik yang membosankan, sebuah perusahaan di Bangalore membangun sebuah jet tempur. Ultraviolet F77 bukan sekadar motor listrik yang bagus untuk India. Ini adalah salah satu motor listrik paling canggih dan menarik di dunia, tanpa kata sifat tambahan. Dengan baterai 10.3 kWh dan torsi instan 100 Nm pada roda, akselerasinya adalah teleportasi yang senyap. Tidak ada kopling, tidak ada gigi. Anda memutar gas dan Anda menghilang. Ia memiliki jarak tempuh nyata di kota hampir 320 km, rem regeneratif yang dapat disesuaikan, dan sasis yang dikendalikan seperti sebuah Moto3. Saya membiarkan seorang teman, pemurni bensin dengan motor 1 liter, mencobanya. Dia kembali dengan mata terbelalak. Ini senyap, tapi menyentak seperti roller coaster, katanya. Hal yang paling menakjubkan, di India Mach 2 dimulai dari harga setara sekitar $3.600. Pikirkanlah, motor listrik dengan jarak tempuh 300 km dan performa 200 km per jam dengan harga kurang dari $4.000. Ini adalah masa depan dan ia tidak hanya sedang datang, melainkan sudah ada di sini dan itu buatan India. Jadi, mana yang menjadi nomor 1? Itu tergantung pada apa yang Anda yakini menang pada akhirnya. Apakah jiwa yang tak terkalahkan dan gaya abadi dari Royal Enfield Shotgun 650 atau kejutan teknologi dan dominasi senyap masa depan dari Ultraviolet F77? Keduanya adalah jawaban sempurna untuk pertanyaan yang sama. Apa yang bisa dilakukan India? Jawabannya, seperti yang telah Anda lihat, adalah segalanya dan melakukannya dengan lebih baik serta lebih murah daripada siapapun. Dan dengan pilihan antara jiwa yang murni dan kecerdasan yang tenang ini, kita menutup perjalanan melalui 18 sepeda motor yang mendefinisikan ulang apa artinya berkendara dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Mereka bukan mesin untuk pensiun dari jalan, melainkan kendaraan untuk menguasainya kembali dengan lebih banyak kenyamanan dan lebih banyak gaya daripada sebelumnya.